Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sampai jumpa lagi bersama saya Agus Sabila, SFMBDE, dalam mata kuliah Statistik Inferensial. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai probabilitas ya. Apa itu probabilitas? Probabilitas merupakan teori suatu kemungkinan, atau istilah lainnya adalah peluang suatu peristiwa ya, peluang akan terjadi suatu peristiwa atau event ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan fokus ke mengenai peluang distribusi binomial, probabilitas binomial, probabilitas distribusi Poisson ya untuk data-data diskrit, dan probabilitas distribusi normal ya. Kali ini kita akan bahas satu persatu, dimulai dari distribusi binomial ya. Probabilitas distribusi binomial. Probabilitas binomial ya merupakan ditemukan ya dari seorang matematikawan asal Swiss ya, Jacob Bernoulli, bermula dari eksperimen Bernoulli ya. Dalam binomial ini tuh hanya mengenal dua kejadian, dua peluang, dua peristiwa ya: gagal, sukses, lulus, tidak lulus, cinta, benci ya, diterima, ditolak, rusak, bagus. Jadi ada dua, seperti dua sisi mata uang ya, P atau Q gitu ya. Nah, karena ini eksperimen Bernoulli ya, bermula dari Bernoulli, maka kita bisa formulasikan rumus dari probabilitas distribusi binomial ya, yaitu N Px ya, rumusnya ya, sama dengan N faktorial dibagi X faktorial alfa dalam kurung ya, N min X faktorial P pangkat X dikalikan Q ya, lawannya ya, atau 1 min P boleh ya, N pangkat N min X. Ini rumusnya ya. Biar kita bisa menghemat waktu dan efektif sebuah pembelajaran, kita langsung ke contoh latihan mengenai probabilitas distribusi binomial ya. Tolong perhatikan baik-baik soal dari saya ya, latihan soal dari saya, karena nanti langsung dibahas baru soal latihan saya diktekan ya. Contoh ya, peluang atau probabilitas seorang mahasiswa ya yang tidak bisa ya, tidak mampu atau plonga-plongo dalam mengerjakan atau menjawab soal ujian susulan ya, ujian susulan mata kuliah statistik inferensial, itu sebesar
0,2 atau 20% ya peluangnya. Pada hari itu ada 4 mahasiswa yang sedang mengikuti ujian susulan statistik inferensial. Dari 4 mahasiswa tersebut, tentukan ada kemungkinan ada dua peluang mahasiswa yang pelongo-pelongo atau tidak mampu dalam menjawab atau mengerjakan soal ujian susulan. Langsung kita jawab ya. Jadi diketahui P-nya berapa tadi? Diketahui P-nya probabilitasnya 0,2 ya, 0,2. Berarti Q-nya itu sama dengan 1 min P ya. Berarti 1 min 0,2 sama dengan 0,8. Sementara N-nya 2 ya, N-nya 4 ya, 4 mahasiswa. Dan variabel acak, taruhlah tadi variabel acak itu 2 mahasiswa yang tidak mampu menjawab atau mengerjakan soal ujian susulan ya. Berarti X-nya 2. Ditanya berarti PX-nya ya, PX sama dengan 2. Jawab ya. Kita masukin rumusnya tadi ya. Boleh langsung PX tambah ini, PX sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial ya. P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Perlu kalian ketahui ya, faktorial ini, simbol faktorial ini berarti kalau N misalkan ini kita langsung aja masuk X sama dengan 2 berarti P X sama dengan 2 berarti N-nya tadi 4 ya, N4 faktorial per X-nya 2 faktorial dikalikan 4 min 2 faktorial ya, dikalikan P-nya tadi 0,2 ya, 0,2 pangkat X berarti pangkat 2 dikalikan 0,8 pangkat 4 min 2. Ini kita hitung satu-satu ya. Sebenarnya bisa aja langsung, cuman biar kalian paham faktor itu gimana maksudnya. 4 faktor itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial berarti 2 kali 1 ya. Ini aja 2 kali 1 4 min 2 berarti 2 bersama 2 kali 1. Kita hitung satu-satu ya. Dikalikan 0,02 pangkat 2. Ini kalau biar cepat, bayangkan kalau sampai ininya 8 atau 9 kan kelamaan, nggak mungkin 0 kali 2 kali 0 kali itu kelamaan.
Oleh karena itu harus pakai misalkan kalkulator atau apa namanya HP, cukup 0,2. Kalian cari ya, cari yang tombol seperti ini atau tombol Y pangkat X bisa, atau Y pangkat 2 boleh, atau X pangkat 2 bisa di sini ya. Setelah itu ketik ini 0,2, klik ini, terus klik sama dengan. Ini artinya 0,2 pangkat 2 berarti 0,04 dikalikan 0,8, 4 min 2 berarti pangkat 2. 0,8 pangkat 2 berapa? 0,64. Px sama dengan 2 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 24 ya. 24 per 2 kali 2 4 ya, sama dengan 0,04 kali 0,64. Ini sama dengan 6 ya. 6 kalikan 0,04 kalikan 4 kali 4 16, ini 24 25. Kali 6 ya, sementara kali 6 dulu. 36 5 30 3 33 12 15. Berarti sama dengan 6 dikali 6 sama dengan, langsung aja ya, 4 sama dengan 0,1536 ya, itu hasilnya ya. Mencari probabilitas atau peluang binomial yang senilai 0,1536 bisa lebih cepat dengan bantuan tabel ya, tabel probabilitas distribusi binomial ya. Nanti saya akan kirim dalam bentuk format PDF ya. Ada tabel yang parsial, ada tabel binomial yang kumulatif ya. Cara baca seperti ini, cara baca nanti di tabel itu ya, seperti ini tabelnya. Nanti ada kata P ini peluangnya ya, probabilitasnya. Nanti misalnya di sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Nah, nanti di sini ada P. Ya, P nanti dari mulai X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, silakan dan seterusnya. Nah, nanti kalian tinggal tarik tuh ya, garis ini dari berapa, 0,2 di sini. Pakai merah, tarik ke sini dari 0,2 P-nya. Right? Nah, nanti di sini X sama dengan 2 ya, X sama ini ya. Di sini nanti hasilnya adalah sama seperti ini,
0,15 0,1536. Ya, kira-kira sudah bisa dipahami ya. Ini hanya gambaran singkat mengenai contoh soal probabilitas distribusi binomial. Nanti pada waktunya saya akan memberikan tugas berikut contoh-contoh latihan studi kasus lainnya mengenai probabilitas binomial ya. Kita untuk mempersingkat waktu ya, langsung ke tadi yang kedua, poin kedua ialah distribusi Poisson ya, atau probabilitas atau peluang distribusi Poisson ya. Kita hapus ya, kita hapus dulu, langsung ke distribusi Poisson. Selanjutnya yang pertama probabilitas binomial, yang kedua ini probabilitas distribusi Poisson ya. Poisson. Probabilitas Poisson itu ditemukan awal mulanya oleh seorang tokoh matematikawan dari Prancis bernama Simeon Denis Poisson ya. Ini sesuai nama penemunya ya. Nah, probabilitas Poisson ini ya, itu merupakan jenis probabilitas diskrit ya, di mana peluang atau kemungkinan terjadinya suatu event peristiwa itu sangat jarang ditemui, sangat dijumpai ya. Misal ada 100 orang yang memiliki penyakit indigo ya, punya indigo atau punya penyakit yang benar-benar unik, itu 0, mendekati 0 ya, karena peristiwa sangat jarang ya, sehingga peluang itu teramat kecil, 0,000 sekian ya. Oleh karena itu untuk pengamatannya biasanya itu kalau misalkan 100 orang nggak cukup, tambah lagi ya sampai 1000 sampai 10.000 bahkan sampai 1.000.000 orang ya yang jadikan ruang pengamatan ya, ukuran amatan. Dalam peristiwa atau dalam probabilitas peluang Poisson ini ya, itu boleh menyatakan gagal sukses, atau lulus tidak lulus, atau berhasil atau tidak berhasil, boleh ya, atau jenis-jenis suatu orang mengidap penyakit. Yang pasti probabilitas Poisson ini intinya adalah peluangnya relatif sangat kecil ya. Untuk bisa mengukurnya harus, atau bisa ditemui meskipun sangat kecil, harus ditambah lagi ruang amatannya atau N-nya ya, sampelnya ya. Oleh karena itu rumus dari
Poisson adalah ya P X ya, X kecil boleh sama dengan, boleh alfa, boleh mu, kita pakai notasi simbol aja, mu, taruhlah mu pangkat X dikalikan Euler pangkat min mu dibagi X faktorial. Tadi belum dijelaskan, belum disebutkan bahwa di mana gitu ya, di mana X-nya itu ya, di mana X bisa dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus Euler ya, Euler itu sama dengan dua koma 718 lah. Ini tetapan ya, udah koefisien nilai dari Euler, bilangan Euler itu setara dengan 2,718 lah 28. Mu nanti peluang peristiwanya ya, dari peluang dikalikan jumlah n, jumlah sampel ini yang mu ya. Langsung ke contoh studi kasus ya, atau contoh soal. Tolong perhatikan lagi baik-baik karena saya hanya mendiktekan, kalian baca ya, kalian dengarkan, nanti langsung kita bahas bareng ya. Probabilitas dosen ya, yang sudah tersertifikasi namun akan gagal memperoleh tunjangan sertifikasi yaitu sebesar 0,988 ya. Itu probabilitasnya ya, dosen akan gagal memperoleh tunjangan sertifikasi ya. Bila X merupakan variabel acak yang menunjukkan dosen tersertifikasi ya, dari 50 dosen yang terpilih, notabene 50 dosen itu sudah tersertifikasi yang kita pilih secara acak, tentukan probabilitas bahwa atau antara lain ya, A, ini ada 3 poin. A, tidak ada dosen yang gagal memperoleh tunjangan sertifikasi, artinya mereka dapat semua ya, berarti 0. Yang B, paling banyak 4 dosen gagal memperoleh tunjangan sertifikasi. Yang poin C, paling sedikit ya, paling sedikit ada 3 dosen yang gagal memperoleh tunjangan sertifikasi. Oke ya, kita langsung bahas, kita kerjakan bareng. Tadi diketahui ya, seperti biasa diketahui P-nya berapa tadi? P sama dengan 0, P-nya berarti 1 min 0,988 ya. Berarti sama dengan berapa? 0,012. Berarti P sub dapat Q-nya ya, lawannya ya, 1 min ya. Sementara N-nya berapa tadi? N sama dengan 50
50. Eulernya berapa? Euler sama dengan tetapan 2,71828 ya. Mu ya. Mu itu rumusnya ya, mencari mu itu rumusnya N dikali P ya, ini ya. Berarti mu sama dengan 50 kali P nya berapa ini? 0,012. Berarti berapa tuh? Mu sama dengan 0,50 kali ini hilang ya. Berarti 0,12 kali 50 sama dengan ini sama juga 0,6 ya. Kita langsung ditanya ya, ditanya atau diminta A ya. Jadi soalnya apa? Poinnya A. Tidak ada dosen yang gagal memperoleh tunjangan. Artinya apa? Artinya seluruh dosen dapat semua. Berarti apa? P X sama dengan 0 kan? Yang B nya paling banyak ada 4 dosen yang gagal memperoleh tunjangan sertifikasi ya. Berarti P X paling banyak ya, paling banyak kurang dari sama dengan 4 ya, paling banyak. Perlu diketahui ya, ini kurang dari maksudnya paling banyak ya, paling banyak berarti dari berapa? Paling banyak tuh dari mulai 0, 1, 2, 3, 4 paling banyak ya, nggak boleh di atasnya itu. Yang C paling sedikit ada 3 dosen yang gagal meroleh tunjangan sertifikasi. Berarti P ya X U ya 3. Kita jawab ya, langsung jawab. Seperti biasa, biasakan untuk mempermudah masukkan rumusnya ya. P X. Cara manual seperti ini memang lama, satu-satu memang lama. Tapi supaya kalian tahu dari mana itu ditemukan ya, bisa kalian langsung lihat tabel PX sama dengan berapa, PX sama dengan 1 berapa, bisa. Tapi kita pakai cara hitung secara konseptual dulu. PX sama dengan, jawab berarti yang A ya, yang A rumus dasarnya dulu ya. PX min X ya sama dengan mu, boleh pakai mu, boleh alfa, terserah, pangkat X dikalikan Euler pangkat min mu dibagi X faktorial ya. Rumusnya dulu langsung ya. Tadi yang A P X sama dengan 0 ya. Mu nya tadi berapa? Mu sama dengan 0,6 pangkat X, X nya 0 ya, dikalikan Euler. Euler boleh tulis ini, boleh tulis Euler lagi, boleh. Kita tulis saja langsung ke ininya, konversi ke ini 2,71828 ya, dikali Euler kali pangkat min mu, min pangkat min 0,6 dibagi X faktorialnya 0 faktorial
faktorial sama dengan, perlu diketahui ya, pangkat eksponen 0 bilangan berapapun ya, dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Contoh 0,0005 dipangkat 0 hasilnya 1. 1 triliun ya, dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1 ya. Jadi ini sama dengan 1 kalikan ya, dikalikan 1 kalikan 2,71828. Ini hitungan luar pangkat min seperti 0,6 pakai kalkulator apapun namanya, bahkan kalkulator bakul ya, itu nggak bakal bisa ya, harus dikonversi ya. Berarti 1 kalikan 1 per 2,71828 pangkat 0,6 ya, supaya menghilangkan minus dulu ya, dibagi lagi berada 0 faktorial sama dengan bilangan 0 difaktorkan 1 faktorial hasilnya 1, 0 faktorial hasilnya 1 ya. 1. Kita masuk lanjut ke sini ya, lanjut ke ini, kita bisa dulu.